Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Sobat Geografi dimanapun berada, hari ini kita melanjutkan materi penilaian hasil belajar part 2. Pelaksanaan penilaian. Tugas guru setelah kegiatan peskoran dilakukan adalah mengolah skor-skor hasil tes menjadi skor standar atau nilai standar yang menggambarkan nilai prestasi para siswa. Ada dua pendekatan yang umum dipakai oleh guru, yaitu pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN). Penggunaan penilaian acuan patokan PAP, pendekatan ini bukan membandingkan seorang siswa dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Untuk menentukan batas lulus, passing grade, dengan pendekatan ini, setiap skor siswa dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh siswa. Misalnya, dalam suatu tes ditetapkan skor idealnya adalah 100, maka siswa yang memperoleh skor 85 sama dengan memperoleh nilai 8,5 dalam skala 0 sampai 10. Demikian seterusnya, kegiatan penilaian dalam arti mengubah skor dengan cara-cara sebagai berikut. Model 1, adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. A. Menentukan skor berdasarkan proporsi. Kemudian B. Menentukan batas minimal nilai ketutasan. Nilai ketutasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan kualifikasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah dikontrakkan dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketutasan peserta tes dapat menggunakan pedoman yang ada. Batas minimal siswa dikatakan tuntas menguasai kompetensi yang dikontrakkan, misalnya 60%. Contoh, suatu perangkat tes terdiri dari beberapa bentuk soal seperti tabel berikut. Di tabel 3.1 silakan diperhatikan. Berdasarkan tabel di atas, skor ideal perangkat tes adalah 85, siswa yang mengikuti ada 40 anak. Setelah mereka mengerjakan perangkat tes, dilakukan peskoran oleh guru. Hasil skor itu selanjutnya diolah dengan PAP. Hasilnya sebagai berikut yang ditampilkan hanya 10 peserta tes. Tabel 3.2 skor peserta tes rekayasa untuk diolah dengan pendekatan PAP. Bisa kita perhatikan bersama. Di sini kita bisa melihat bahwa skor tertinggi dan skor terendahnya. Coba Anda gunakan pendekatan PAP untuk melakukan penilaian dengan mengkonversi skor-skor tersebut skala 100 dan skala 5. Jadi ini tadi sudah kita contohkan. Nanti untuk selanjutnya kita akan belajar untuk mengerjakannya dengan mengkonversi skor dalam skala 100 dan skala 5. Untuk skala 100, kita bisa lihat contohnya. Nah, ini kita bisa lihat contohnya ya. Misalnya HD skornya 53, perhitungannya 53 dibagi 85 dikali 100%. Hasilnya yaitu 62 dengan kualifikasi tuntas. Kemudian melalui tab yang di samping, berarti guru tidak lagi menganggap nilai peserta tes pada kolom skor, tetapi menggunakan kolom nilai persen dan kualifikasi sebagai hasil PAP dengan skala 100. Kita lanjutkan. Skala 5 hampir sama dengan perhitungan di skala 100, hanya saja untuk skala 5 ini, untuk penghitungannya kita bisa lihat di tabel 3.5, contohnya yaitu di sini HD skornya 53 dibagi 85 dikali 100, dan nilainya C, kualifikasinya cukup. Kemudian melalui tabel hasil penilaian di atas, jangan menganggap nilai peserta tes pada kolom skor, tetapi gunakan kolom nilai persen, nilai huruf, dan kualifikasi sebagai hasil dari PAP dengan skala 5. Jadi siswa dengan nama Suyono dapat nilai A dengan kualifikasi sangat memuaskan. Artinya Suyono mampu menguasai 80% kompetensi yang dikontrakkan dalam pembelajaran. Dari peserta yang lain, misalnya Imam mendapat nilai D dengan kualifikasi kurang memuaskan karena nilainya di bawah
batas minimal kualifikasi 60% atau nilai C. Keadaan yang sama juga terjadi pada nilam dengan nilai D dan kualifikasi kurang memuaskan. Bagi siswa yang memiliki kualifikasi kurang, maka langkah berikutnya harus mengikuti remedial. Model 2. Pada model ini, penafsiran dengan pendekatan PAP menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mencari skor ideal. B. Mencari rata-rata ideal dengan rumus. C. Mencari simpangan baku ideal dengan rumus. Berikutnya, menyusun pedoman konvensi sesuai kebutuhan berdasarkan langkah-langkah di atas dan contoh sebelumnya, maka pengolahannya adalah yang pertama menentukan skor ideal, di sini 85, mencari rata-rata ideal yaitu setengah kali 85 berarti 42,5, 3 mencari simpangan baku ideal yaitu sepertiga kali 42,5 yaitu 14,17, yang keempat menyusun pedoman konversi yaitu sebagai berikut. Di sini simpangan baku ditambah rumusnya 1,5 dibagi dengan simpangan bakunya. Berarti 42,5 tambah 1,5 dikali 14,17 hasilnya di sini 63,75. Kemudian kita melihat ke tabel yang ada di samping. Contohnya nama peserta di sini Hadi, skornya 53, nilai hurufnya B, kualifikasinya memuaskan. Selanjutnya skala 10. Skala 10 juga sama, perhitungan caranya dengan skala 5, hanya saja di sini untuk rumusnya yang berbeda. Jadi silakan perhatikan rumus skala rentang 10. Penggunaan penilaian acuan norma PAN. Makna angka skor dalam penilaian acuan norma siswa ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar siswa lain dalam satu kelompok atau kelas. Siswa dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar, sehingga dapat diketahui kedudukan relatif seorang siswa dibanding dengan teman sekelasnya. Tujuan penilaian acuan norma adalah untuk membedakan siswa atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan melalui dari yang terendah sampai yang tertinggi. Adapun langkah-langkah pengolahannya adalah A. Mencari skor mentah setiap siswa. B. Menghitung rata-rata aktual dengan rumus. Kemudian selanjutnya C. Menghitung simpangan baku aktual dengan rumus. D. Menyusun pedoman konversi. Kemudian ini adalah contohnya bagaimana misalnya diketahui 52 orang siswa setelah mengikuti ujian akhir semester mata pelajaran geografi memperoleh skor sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan nilai siswa dengan pendekatan PAN, sehingga langkah-langkah penyelesaiannya menyusun skor terkecil sampai dengan skor terbesar, seperti berikut yang ada di tabel. Selanjutnya, data ini ditabulasikan dalam daftar distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan kelas interval. Untuk membuat kelas interval dapat digunakan rumus Stargers. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. A. Mencari rentang, yaitu skor terbesar dikurangi skor terkecil. B. Mencari kelas interval. C. Mencari kelas interval. Kemudian D. Menyusun daftar distribusi frekuensi. Selanjutnya menghitung rata-rata aktual dan simpanan baku aktual. Menyusun pedoman konversi skala 5. Menyusun pedoman konversi skala 10. Jadi perhatikan untuk pedoman konversi skala 5-nya dan untuk pedoman konversi skala 10-nya. Dan yang terakhir yaitu penyusunan konversi skala 100. Di sini kita perhatikan rumusnya, keterangannya juga. Contoh, siswa A memperoleh skor mentah 35, rata-rata 34,38, dan simpangan baku 8,79. Dengan demikian, nilai yang diperoleh siswa A adalah skala 0 sampai 100. Berarti hasilnya di sini 50,71. Manfaat penilaian hasil belajar. Perbaikan atau remedial bagi siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Yang kedua, pengayaan bagi siswa yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Yang ketiga, perbaikan program dan proses pembelajaran.
dan yang terakhir pelaporan. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Kita akan kembali pada kesempatan belajar pada materi pada kesempatan berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.